Puji nama Tuhan. Shalom sahabat ceria yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudaraku berada. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kita. Saya berdoa sepanjang hari ini, biarlah Roh Kudus memberkati setiap kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pondasi dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Renungan bagi kita hari ini dengan tema menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Betapa pentingnya hari-hari ini kita sungguh-sungguh menjaga hati kita. Tuhan sangat serius dengan sikap hati yang benar. Oleh sebab itu ada perintah Tuhan bagi kita untuk kita menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh. Di dalam Amsal 4 ayat 23, firman Tuhan berkata demikian, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Perintah Tuhan bagi kita supaya kita sungguh-sungguh menjaga hati kita. Bahkan ada penekanan menjaga dengan segala kewaspadaan. Ini artinya serius kita menjaga hati. Kenapa kita perlu serius menjaga hati kita? Karena Tuhan selalu berurusan dengan sikap hati yang benar. Kalau sikap hati kita benar, akan Tuhan berikan kehidupan bagi kita sepanjang hari ini. Katakan amin. Di dalam Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Semua yang diucapkan oleh mulut kita, sesungguhnya itulah kualitas hati kita. Makanya firman Tuhan berkata dalam Lukas 6:45a, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Kalau hati kita baik, maka yang keluar dari mulut kita pasti kata-kata yang baik. Sebaliknya, kalau perbendaharaan hati kita jahat, maka otomatis semua kata-kata kita kata-kata yang negatif. Perbendaharaan hati yang jahat ini berbicara menyimpan kesalahan orang mungkin, atau kita mungkin sedang membenci seseorang. Sudah sekian lama kita nggak bisa mengampuni dia, tetapi kita tetap aktif dalam hal yang rohani, tetapi kita nggak bisa mengampuni orang. Di hadapan Tuhan membenci sesama itu salah satu perbuatan jahat. Sedangkan Tuhan sudah mengampuni kita, menerima kita apa adanya. Seharusnya orang-orang yang mengecewakan kita mungkin, kita pun harus mau menerima mereka, harus mau mengampuni mereka. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Jadi yang Tuhan lakukan bagi kita, harus kita lakukan bagi orang-orang di sekeliling kita. Katakan amin. Kalau kita mampu melakukan hal ini, saya sangat percaya akan Tuhan berikan kehidupan di tengah-tengah rumah tangga kita. Akan Tuhan berikan kehidupan di tengah-tengah bisnis kita. Kalau kita sungguh-sungguh menjaga hati kita, maka yang ada di hati kita tidak ada yang lain selain Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus tinggal di hati kita, maka damai sejahtera, sukacita, ketenangan akan ada di hati kita. Kalau hati kita sukacita, kalau hati kita damai, kalau hati kita tenang, maka perkataan kita sepanjang hari ini, perkataan yang membawa kedamaian, perkataan yang membawa ketenangan, perkataan yang membawa sukacita. Itulah yang diharapkan orang-orang di sekeliling kita. Keadaan hari-hari ini saudaraku lagi sulit. Jadi sesungguhnya sekeliling kita membutuhkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun. Dan itu akan mereka dengar
lewat hidup kita yang hatinya dipulihkan Tuhan saat ini. Mari izinkan Roh Kudus sejenak untuk berbicara kepada kita. Kita minta kepada Tuhan hati yang lembut. Biarlah jauh dari hidup kita hati yang keras. Katakan amin. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 firman Tuhan berkata demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Katakan amin. Ini janji Tuhan. Tuhan akan jauhkan dari hati kita, dari tubuh kita hati yang keras. Dan Tuhan berikan saat ini juga hati yang taat bagi setiap kita. Dengarlah apa kata Roh Kudus. Dia akan menjamah saudara. Dia mau tinggal di hati saudara. Mulai hari ini sampai selama-lamanya kita menjadi pribadi yang berbeda. Karena ada Tuhan tinggal dalam hati kita. Damai sejahtera Tuhan berlimpah atas semua sahabat ceria yang mendengar firman Tuhan ini. Dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.